yang dia katakan bahwa, "Hai Jimmy, kamu salah, KKB itu melawan NKRI karena ingin memecah belah NKRI. Contohnya, dialog untuk merdeka yang jelas jika KKB tidak ada di Papua, artinya Papua tidak aman. Jadi jangan benarkan KKB dan jangan salahkan Jimmy, salahkan NKRI." Jadi yang saya mau katakan untuk saudara Yusir, Kakak Jimmy Korwa menanggapi komentar yang mengatakan, "Hai Jimmy, kamu salah, KKB itu melawan KRI karena ingin memecah belah NKRI. Contohnya dialog untuk merdeka. Yang jelas, jika KKB tidak ada di Papua artinya Papua tetap aman. Jadi jangan benarkan KKB dan jangan salahkan NKRI." Jimmy, selamat pagi. ya kakak Jimmy, ini sekarang kakak menjadi pembicaraan hangat di publik terkait dengan apa yang kakak sampaikan kemarin untuk kasus mahasiswa Papua di NTT. Kakak menjelaskan terkait dengan maksud dari aksi demo saudara-saudara kita mahasiswa Papua untuk tanggal 1 Desember ini. Kakak mendapatkan banyak komentar. Kakak memiliki pemikiran yang smart, sehingga pada kesempatan ini kami minta untuk kakak memberikan penjelasan kepada salah satu komentator yang menanggapi video kakak bahwa soal KKB, bahwa KKB adalah pemecah NKRI. Kalau menurut pandangan kakak, pendapat kakak bagaimana? Baik, terima kasih. Saya punya tanggapan tentang salah satu komentator yang tadi dia pakai nama apa di sini, nama Auserka 112 EP 2F I6E ini, yang dia katakan bahwa, "Hai Jimmy, kamu salah, KKB itu melawan NKRI karena ingin memecah belah NKRI. Contohnya, dialog untuk merdeka yang jelas jika KKB tidak ada di Papua, artinya Papua tidak aman. Jadi jangan benarkan KKB dan jangan salahkan Jimmy, salahkan NKRI." Jadi yang saya mau katakan untuk saudara Yusir, persoalan KKB dan pemberontak yang ada yang sering dikatakan oleh masyarakat luas Indonesia, bahkan pun negara sendiri yang katakan bahwa KKB separatis dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada orang yang berontak di atas tanah Papua ini. Tapi kalau pemerintah Republik Indonesia mampu, kalau menganggap mereka juga bagian daripada warga negara, buka ruang dialog bagi mereka. Itu sudah jelas, Kita bukan berarti bertindak menuntut suatu kemerdekaan, tapi hasil-hasil yang ada di wilayah adat ini dikuasai oleh pengusaha kapitalis yang menguasai kita dari pusat sampai di daerah, dan itu terorganisir dan masif sekali. Karena kepentingan saja kita jadi korban, sehingga mereka juga pembelaan diri, mereka jaga tanah-tanah adat, jaga mereka punya wilayah, hasil-hasil bumi yang selama ini dikerok habis tanpa buat regulasi yang jelas untuk memproteksi orang asli Papua yang ada di tanah. Rasa sakit. Seandainya saudara punya tanah yang begitu, pasti saudara akan bertindak. Contoh saja Rempang, tanah Melayu, mereka tinggal saja tiba-tiba, orang datang kemarin, pemerintah datang kemarin dengan sewenang-wenang saja usir mereka. Kasihan. Nasib mereka juga sama dengan kita di Papua sini. Jadi negara ini juga sudah dipetak-petakan, sudah dibagi karena oligarki kekuasaan yang merongrong ini. Jadi tatanan adat istiadat yang ada di daerah ini mati semua karena kepentingan.
kepentingan penguasa kapitalis yang masuk di dalam pemerintah ini, sehingga menguasai tanah-tanah adat ini. Sudah habis, sudah dibagi habis. Papua, saudara bicara enak, tapi kami di Papua rasakan. Sekarang saja regulasi yang ada di dalam, kita bicara nanti terlalu panjang. Jadi saya bicara secara lurus, saya tidak memihak kepada NKRI, saya tidak memihak kepada, tapi saya lihat bicara sisi kemanusiaan tentang kami bangsa Papua. 20-30 tahun kami akan punah di negeri kami sendiri. Bagaimana untuk kita bisa menyuarakan untuk orang Papua ini harus betul-betul kita ada. Jangan sampai kita rambut keriting hitam kulit cuma tinggal nama saja. Seperti saudara-saudara kita di Aborigin sana, di Australia sana. Kita nih ras pribumi juga harus bagaimana membela kita punya masyarakat ini. Jadi cari solusi. Negara ini kalau memang mau Indonesia kan orang Papua, ya cari solusi. Yang baiknya itu dialog. Persoalan politik itu kita kembalikan kepada negara dengan masyarakat, dengan beberapa komponen perjuangan yang ada di sini, KNPBK, pokoknya organisasi perjuangan yang ada di sini tentang tanah Papua ini. Mereka duduk di pemerintah Republik Indonesia dengan tokoh-tokoh di tujuh wilayah adat, tokoh adat yang ada di 7 wilayah adat ini cuma duduk untuk kita berbicara. Namun KKB ambil tindakan, ya kalian katakan KKB ambil kekerasan karena mereka jaga tanah lahir mereka, tanah leluhur mereka yang dirampas semena-mena. Sebenarnya kalau saudara ke tempat itu pasti saudara juga akan marah. Jadi tidak ada yang membela kepada KKB. Kalau memang persoalan yang ada yang terjadi, kalau ini juga mereka pembelaan diri juga secara kemanusiaan seperti itu. Jadi saya tidak bicara untuk membela siapa-siapa. Saya bicara untuk meluruskan saudara punya komentar terhadap kami. Jadi jangan pernah kamu asumsi bahwa kami orang Papua ini adalah separatis. Kami bukan separatis. Kami bicara tentang tanah hak wilayah kami. Belanda masuk kemarin kan sudah jelas dia antar pendidikan, kesehatan, dia tidak pernah bunuh-bunuh orang. Dia mengatur administrasi pemerintahan sampai bagus, sampai Indonesia masuk pengalihan pemerintahan. Orang-orang tua yang ada di Belanda itu juga dimasukkan ke dalam pemerintah Republik Indonesia. Jadi ada tentara, polisi, bahkan pun pegawai birokrasi, pengalihan administrasi mereka juga ada ambil bagian di dalam. Jadi seperti itu tidak boleh Anda katakan kita separatis. Kalau mau merdeka pun itu Tuhan sendiri yang mengatakan, dia punya kuasa mau merdeka tuh bikin bagaimana. Kalau Tuhan yang perintah seperti itu, kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Yang penting kita yang hidup ini harus rukun damai kepada sesuatu dan jangan serakah. Siapapun negeri kita harus hormat. Tidak boleh hak keseluruhan orang Papua dirampas lagi, sehingga orang tidak menimbulkan emosional daripada orang asli pribumi yang ada di 7 wilayah adat ini. Seperti itu. Jadi jangan Anda katakan demikian. Itu saja mungkin saya bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Iya, baik. Berarti tanggapan kakak ini kita sudah mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh KKB merupakan sesuatu yang menjadi hak mereka mempertahankan wilayah adat mereka. Gitu ya kakak ya? Ya, seperti itu. Baik. Terus kakak yang berikut ada beberapa komentar yang lain. Mereka mengapresiasi tentang pemikiran kakak. Kita melihat kakak adalah sosok figur pemuda Papua yang hari ini muncul di publik sebagai pemerhati persoalan Papua. Di sini soal kemerdekaan ini kita garis bawahi bahwa kemerdekaan dalam kesejahteraan, gitu ya kakak ya? Ya, artinya begini, artinya kesejahteraan yang ada, yang pemerintah atur, ya otonomi khusus ini kan yang diberikan oleh negara ini kepada pemerintah Republik Indonesia cuma 2 yang boleh diusahakan, lembaga dengan uang. Tapi di dalam lembaga Perdasi dan Perdasus ini harus ada payung hukum yang jelas tentang memproteksi
hak prerogatif masyarakat Papua. Contohnya DPR saja. DPR ya orang Papua semua. Ini jalan-jalan ini apa semua sudah Nusantara ini menutup. Kapan kita jadi nah ini jadi kecemburuan sosial. Anda jangan katakan sebaran. Orang Papua ini sakit tapi mereka tahan saja. Seperti itu. Kalian menutupi hampir baliho di tanah Papua, hampir kalian 75%, kita orang Papua baru 20% kapan dulu di parlemen. Sebenarnya kamu menyuarakan siapa, mewakili siapa di tanah Papua, sedangkan kalian ada di negeri kamu mewakili siapa? Sedangkan di dalam parlemen saja kalian lebih dominan. Otomatis kalian punya kepentingan lebih dominan daripada kita. Seperti itu. Wah kita yang punya negeri kok, kenapa kita seperti itu? Sistem ini kalian kuasai. Jadi benailah sistem di Republik Indonesia untuk memproteksi hak dasar orang Papua. Sehingga orang Papua hidup aman dan damai dengan Republik ini. Seperti itu. Tidak bicara baku tipu yang panjang lebar, tapi seperti itu yang harus negara lakukan. Jadi saya minta kepada pemimpin terpilih besok, kalau memang betul Tuhan sayang yang bisa memahami tentang persoalan Papua, yang memahami tentang hukum tata negara, aturlah Papua sesuai dengan apa yang orang Papua ingin sehingga kita bisa hidup damai dan rukun. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Jimmy. Ya. Sampai ketemu di lain waktu.